Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan ngebahas buku memoirnya Aureli Mooremans. Jadi kan di video sebelumnya kan sempat dibahas nih sedikit. Nah sekarang aku mau bikin reviewnya secara utuh. Oke, kita mulai aja videonya. Jadi kenapa nih aku tiba-tiba tertarik buat baca buku ini? Awalnya aku tuh tertarik baca buku ini tuh karena emang lagi hype banget dibicarain di Threads. Kebetulan emang aku tuh main di Threads. Banyak yang ngebahas versi bahasa Indonesianya waktu itu. Padahal sebenarnya kan memoir ini tuh udah lebih dulu terbit dalam bahasa Inggris dan katanya sih udah lama. Kalau nggak salah tuh sekitar Oktober bulan lalu. Terus si Aurelinya bilang banyak banget orang Indonesia yang pengen ada terjemahannya gitu, makanya dia bikin lagi dalam versi bahasa Indonesia. Tuh banyak banget tuh yang bikin utas, aduh aku abis baca buku ini kesel, aku abis baca buku ini tuh muak dan sebagainya. Pokoknya komennya tuh negatif banget lah. Dari situ rasa penasaran aku tuh makin gede pas ya aku tuh tahu bahwa buku ini tuh ditulis langsung sama ditulis langsung sama Aurelinya sendiri dalam bentuk memoir, yang artinya ya buku ini tuh ya pengalamannya si Aurelinya ini, dan ini tuh dibagikan dalam bentuk e-book atau PDF itu secara gratis ya sama Aurelinya. Dan dari situ aku merasa bahwa buku ini tuh bukan hanya pengen dibaca sama orang, tapi juga pengen nyeritain cerita yang selama ini dipendem sama si Aurelinya sendiri. Jadi dari situ aku mutusin buat baca, gak ada ekspektasi apapun, pokoknya yaudah baca aja deh. Aku pengen tahu sebenarnya orang-orang tuh ngomentarin yang sebelah mananya. Dan ternyata isinya jauh lebih berat daripada yang aku bayangin. Kita masuk ke sinopsisnya atau gambaran singkat dari si isi bukunya ya. Jadi memoir ini menceritakan pengalaman Aureli Mooremans saat masih remaja. Di usia yang sangat muda, sekitar 15 tahun. Jadi ceritanya tuh dimulai pada saat dia masih tinggal di luar negeri, karena memang dia tuh lahirnya di luar negeri, terus pindah ke Indonesia, dan mulai menjalani karir di dunia hiburan. Nah di masa itu, ia menjalin hubungan dengan seorang pria yang usianya tuh terpaut cukup jauh, kurang lebih dua kali lipatnya. Masalahnya Aureli waktu itu tuh 15 tahun, sedangkan si cowoknya ini 29 tahun. Jadi emang jauh banget ya. Ibaratnya kayak si cowok ini tuh bukan seolah-olah sih, tapi memang memacari anak di bawah umur ya. Namanya juga Aureli masih 15 tahun cuy. Aduh itu mah SMA juga kayaknya masih kelas 1 gitu. Terus dianya 29 tahun, yang dimana emang udah dewasa banget. Di situ aja kayak udah ya ampun nih om gitu, kok macarinnya anak SMA, anak kelas 1 lagi. Kelas 1 ya, menurut aku 15 tahun anak kelas 1 menurut keyakinan saya. Tapi di situ Aureli nggak ngejelasin kelas berapanya. Nah oke, kita lanjut ya. Nah hubungan tersebut tuh perlahan berkembang menjadi relasi yang penuh tekanan, kontrol, dan ketergantungan emosional. Di buku ini Aureli menceritakan bagaimana hidupnya saat itu dipenuhi ketakutan, keterbatasan ruang gerak, serta rasa kehilangan kendali atas diri sendiri. Ia dijauhkan dari lingkungan terdekat, merasa terisolasi, dan mengalami banyak hal yang seharusnya tidak dialami oleh seseorang di usia remaja. Maksudnya tuh gini, Aureli ini di bukunya menceritakan bahwa si Bobby, nah si pria ini tuh Bobby, dia itu memang love bombing nih ke si Aureli. Tapi di luar itu dia juga manipulatif. Kayak kamu tuh kalau misalkan cinta sama aku harusnya ngelakuin ini dong. Kamu tuh kalau cinta sama aku harusnya gini dong. Aku tuh udah berkorban loh buat kamu. Kamu tuh harusnya begini. Pokoknya kayak gitu, itu kan udah jadi tekanan, terus juga kontrol juga. Terus lama-lama jadi ketergantungan emosional, karena si Aurelianya sendiri itu jadi kayak iya kali ya aku ya, kan dia orang dewasa, mungkin karena akunya masih kecil, masih on,
Jadi mungkin emang salah aku. Kayak gitu Aurelinya. Dan disinilah yang bikin orang-orang tuh banyak mengecam si Bobby ini. Jadi ya banyak keselnya lah gitu sama si Bobby ini. Nah, seiring waktu dan bertambahnya usia, Aureli itu mulai memiliki keberanian untuk membuka diri, mencari bantuan, dan perlahan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Nah, jadi setelah digempur habis-habisan nih, Aureli tuh di umurnya yang ke-21 tahun, kalau nggak salah, dia tuh udah mulai ngeberaniin buat speak up. Pas waktu itu tuh dia lagi syuting, terus ada yang ngeliat biru-biru tangannya. Jadi memang ada perlakuan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Dia itu dilecehkan, terus dipaksa untuk menikah, habis itu di KDRT, dihina, direndahkan. Oh, banyak macamnya lah. Dan ini yang bikin netizen tuh sangat-sangat kesal. Nah, itu dia sinopsisnya. Kita masuk ke review bukunya. Jadi baca buku ini tuh bukan pengalaman yang nyaman, tapi justru di situ memang kekuatannya. Jadi aku bacanya tuh dengan perasaan campur aduk, kayak sedih, marah, bingung, sekaligus ya prihatin. Sebagai pembaca aku beberapa kali tuh berhenti dan bertanya-tanya, gimana sih situasi yang kayak gitu tuh bisa terjadi kepada Aureli yang notabene tuh masih di bawah umur, dan kenapa orang-orang di sekitar tuh seolah gak cukup cepat menyadari tanda-tandanya ini gitu. Buku ini juga bikin aku sadar bahwa hubungan yang enggak sehat seringkali gak terlihat buruk di awal. Banyak hal dibungkus dengan alasan cinta, perhatian, atau kebaikan sampai akhirnya seseorang kehilangan suara dan batasan atas dirinya sendiri. Jadi ya, melihat dari cerita Aureli ini tuh kayak dipendem dan segala macemnya. Sampai-sampai ya dia tuh ya kayak gitu. Ya kalian kalau misalkan baca bukunya benar-benar nyesek deh beneran. Dan yang paling terasa buatku adalah bagaimana memoir ini tuh menggambarkan proses bertahannya dari seorang Aureli Moreman sampai dia benar-benar keluar dari lingkungan yang toksik kayak gitu. Dia tuh nggak berisik, nggak sensasional, tapi benar-benar kerasa sangat personal dan jujur. Nah, ini sedikit ya. Jadi sebenarnya Aureli itu zaman dulu sempat speak up dan dia juga sempat masuk infotainment. Cuman karena Gen Z dan milenial pada saat itu juga lagi sibuk warawiri kemana-mana, ini tuh nggak bener-bener seviral sekarang gitu. Memang masuk infotainment bener ada buktinya, cuman nggak sampai kayak sekarang yang benar-benar cancel kulturnya tuh dijalanin bener gitu. Nah, sebagai penutup, hal apa sih yang bisa dipelajarin dari buku ini? Nah, setelah aku selesai membaca, satu hal yang tertinggal adalah kesadaran bahwa cerita seperti ini tuh bisa terjadi di sekitar kita tanpa selalu disadari. Buku ini tuh ngajarin bahwa relasi yang tidak seimbang bisa berdampak panjang. Usia dan kedewasaan emosional sangat berpengaruh dalam suatu hubungan. Dukungan lingkungan juga sangat penting, dan yang terpenting tidak semua luka langsung terlihat. Jadi ngebatin lah intinya ya. Memoir ini tuh memang bukan bacaan ringan, tapi menurutku ini bacaan yang sangat penting, terutama untuk ngebuka diskusi tentang batasan, perlindungan, dan keberanian untuk keluar dari situasi yang nggak sehat. Aku menutup buku ini dengan rasa lega karena pada akhirnya penulisnya berhasil mengambil kembali hidupnya gitu. Oke, mungkin bahasanya agak sedikit puitis karena ini tuh aku tulis memang untuk blog, terus ya sekarang aku bacain ke kalian dengan sedikit bumbu dari aku. Ya paling kayak gitu aja videonya. Kebetulan anakku juga udah kebangun, ya ampun, baru berapa menit. Thank you banget yang udah nontonin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.